Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nur Safana dengan NIM PMM 22000099. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Perubahan dengan materi perubahan terencana. Sebelum saya memasuki materi menjelaskan apa itu perubahan terencana, saya akan menjelaskan dulu apa itu manajemen perubahan. Manajemen perubahan merupakan proses diagnosa, menganalisis, mengimplementasi, dan mengintegrasi perubahan individu, kelompok, atau organisasi dalam rangka menyesuaikan diri dan mengantisipasi perubahan lingkungan agar tetap tumbuh, berkembang, dan menghasilkan keuntungan. Adapun model-model perubahan. Model perubahan yang pertama adalah Kurt Lewin pada tahun 1951. Kurt Lewin mengembangkan model perubahan terencana atau Force Field Model. Kurt Lewin mengembangkan 3 tahap untuk mengambil inisiatif mengelola dan menstabilkan proses perubahan. Yang pertama adalah pencairan atau unforesting, yaitu mengenal perlunya perubahan-perubahan. Yang kedua adalah checking, yaitu berusaha menciptakan kondisi baru. Dan yang ketiga adalah refreshing, yaitu mengembangkan, menciptakan, dan memelihara perubahan. Selanjutnya adalah model Passmore pada tahun 1994. Adapun proses perubahan dengan model Passmore yaitu persiapan, analisis kekuatan dan kelemahan, mendesain subunit baru, mendesain proyek, mendesain sistem kerja, mendesain sistem pendukung, dan mendesain sistem mekanisme integratif dan implementasi perubahan. Yang ketiga adalah model perubahan Kreitner dan Kinitzki. Pendekatan sistem Kreitner dan Kinitzki pada tahun 2001, kerangka kerja perubahan organisasi terdiri dari inputs, target element of change, dan outputs. Yang keempat adalah model perubahan Tyagi. Model perubahan Tyagi pada tahun 2001, model Lewin belum cukup karena hanya menyangkut sumber daya manusia. Komponen dari model perubahan Tyagi antara lain adanya kekuasaan untuk melakukan perubahan, mengenal dan mendefinisikan masalah, proses penyelesaian masalah, mengimplementasikan masalah, dan mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasil. Selanjutnya adalah jenis-jenis perubahan. Ada 2 jenis perubahan. Yang pertama, perubahan terencana dan perubahan reaktif. Adapun perubahan terencana sendiri adalah perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara beruntun dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang. Sedangkan perubahan reaktif sendiri adalah suatu respon terhadap peristiwa ketika muncul. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan terencana. Perubahan terencana merupakan istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Kurt Lewin untuk membedakan perubahan yang sengaja digerakkan dan direncanakan organisasi dengan perubahan yang berlangsung tidak sengaja. Menurut French dan Bell, pengembangan organisasi atau PO merupakan strategi perbaikan organisasi. PO telah menjelma menjadi kerangka terpadu teori dan praktek serta mampu memecahkan masalah yang dihadapi. 4 nilai dasar PO. Yang pertama adalah keyakinan kebutuhan aspirasi. Keyakinan bahwa kebutuhan dan aspirasi manusia merupakan alasan utama keberadaan organisasi dalam masyarakat. Yang kedua, agen perubahan. Agen perubahan meyakini bahwa prioritasi organisasi menjadi bagian budaya organisasi. Yang ketiga, komitmen. Agen perubahan berkomitmen meningkatkan efektivitas organisasi. Yang keempat, pemberian nilai. PO memberi nilai tinggi pada demokratisasi organisasi melalui kesetaraan. Selanjutnya adalah 5 nilai adopsi untuk menerapkan 4 nilai dasar menurut Harley dan kawan-kawan. Yang pertama adalah memperdayakan karyawan, menciptakan keterbukaan dalam komunikasi, memfasilitasi rasa memiliki pada proses perubahan dan hasilnya, meningkatkan budaya kerjasama,
Dan yang terakhir adalah meningkatkan pembelajaran yang berkesinambungan. Kurt Lewin dan perubahan terencana. Lewin merupakan seorang pejuang kemanusiaan yang meninggal pada usia muda, yang meyakini kekuatan demokrasi untuk meningkatkan hidup manusia. Lewin berkeyakinan bahwa dengan menyelesaikan konflik sosial, baik dalam bidang religius, ras, pernikahan, ataupun industri, maka kondisi manusia dapat ditingkatkan. Lewin berupaya memahami dan menjelaskan saling ketergantungan antara individu dengan kelompok, serta daya-daya kekuatan yang menjaga status quo kelompok. Daya-daya ini tidak hanya mempengaruhi struktur kelompok, tapi juga mengubah perilaku individu. Yang selanjutnya adalah action research. Action research adalah penelitian dengan tindakan yang bertujuan membuat makin efektif. Action research merupakan proses pengumpulan data riset secara sistematis. Action research dikelompokkan menjadi 3, yaitu organisasi atau manajer senior, subjek atau karyawan dari bagian yang berubah, agen perubahan, atau konsultan internal atau eksternal. Ketiga entitas tersebut membentuk komunitas pembelajaran melalui riset untuk dicarikan solusi masalah organisasi atau kelompok. Dan action research sendiri membuka proses bercabang 2. Yang pertama adalah pendekatan menitik beratkan bahwa perubahan butuh tindakan. Yang kedua adalah tindakan yang berhasil didasarkan pada analisa situasi secara tepat, lalu memilih yang paling sesuai untuk diterapkan. Fase-fase dan perubahan terencana. Untuk memahami perubahan terencana, tidaklah cukup dengan memahami proses yang mendorong perubahan. Namun, ada apresiasi tahap yang dilalui organisasi untuk pindah dari keadaan yang tidak memuaskan ke masa depan yang diinginkan. Bullock dan Batten menggambarkan perubahan terencana menjadi 2 dimensi. Yang pertama adalah tahap-tahap perubahan. Yang kedua adalah proses-proses perubahan, di mana tahap-tahap perubahan merupakan tingkat keadaan yang dilalui organisasi ketika menerapkan perubahan terencana. Sedangkan proses-proses perubahan tersendiri adalah metode yang dipergunakan untuk menggerakkan organisasi dari keadaan satu ke lainnya. Selanjutnya adalah tahap perubahan dan proses perubahan. Fase yang pertama adalah fase eksplorasi, yaitu organisasi menimbang dan memutuskan membuat perubahan spesifik dalam operasinya dan mengalokasikan sumber-sumber daya untuk merencanakan perubahan dalam membantu pemecahan perubahan. Tumbuhnya kesadaran dan perlu perubahan guna membantu perencanaan serta penerapan perubahan. Fase yang kedua adalah fase perencanaan, yaitu proses perubahan yang terkait adalah mengumpulkan informasi agar dapat ditetapkan diagnosa masalah secara tepat. Tujuan perubahan dan tindakan yang tidak diperlukan guna mencapai tujuan. Yang ketiga adalah fase tindakan, yaitu tahap organisasi mengimplementasikan perubahan hasil perencanaan. Proses perubahan dirancang untuk menggerakkan organisasi dari keadaan sekarang menuju ke masa depan. Dan fase yang terakhir adalah fase integrasi, yaitu tahapan segera dimulai. Begitu perubahan telah sukses diimplementasikan, proses perubahan meliputi konsolidasi dan stabilisasi perubahan guna menguatkan perilaku baru melalui umpan balik dan sistem imbalan, serta mengatur para manajer dan karyawan secara terus-menerus memonitor perubahan dan upaya-upaya perbaikan. Dan kesimpulan dari materi saya adalah perubahan terencana merupakan proses siklikal dan berulang-ulang, proses diagnosa, tindakan, dan evaluasi lebih lanjut. Tujuan perubahan terencana adalah untuk meningkatkan efektivitas sisi manusia dalam organisasi. Yang menjadi perhatian utama ialah penekanan sifat kolaboratif. Upaya perubahan adalah organisasi, manajer, maupun penerima perubahan.
Demikian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.